Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wasanina wuhulu hasyafatin au qadriha min fadliha walau kanat min rakarin maqtu'an au min banimati au hadihi farjan bulan au bulan walau min banimati kasamakatin au wala yu'adu wasfuhu lil-iqam wasanana, dan ada yang kedua daripada duhulu hasyafatin, yaitu masuknya hasyafat kepada bahan atau ukuran hasyafat minta kita daripada orang yang bertiadaan hasyafat. Walau kanat minta kalimat, dan meskipun ada orang hasyafat itu daripada sakara yang buruk atau daripada atau dari Fadlan masuk akan pada diri pukulan atau pukulan, baik kemaluan depan atau kemaluan belakang. Walau dibanding ini, dan meskipun dimasukkannya kepada binatang kasamakatin seperti tanah atau orang yang mati. Wala yu'adu wasluhu lil-iqam, dan tidak dikurang oleh menunjukkan masuk karena terputus pandirinya. Wasanisuha khairu, dan ada pun yang ketiga daripada yaitu al-intiqamu, yakni terputus wa damun yakhruju min aqsar rahimil mar'ati fi awqatin makhsusah. Haid adalah yaitu darah yakhruju yang keluar daripada ujung rahim perempuan fi awqatin makhsusatin, pada waktu-waktu yang tertentu. Wa aqallu sinin isma sinina qamar, dan adapun minimal tahunnya haid yaitu 9 tahun masa qamar. Haid istiqmaluha, yakni sempurnanya sesudah. Nah, tetapi imro'athu qabla tamamiha, itu disifatan asyarayaunan bahwa kalau melihat perempuan akan
hari sebelum sempurna 9 tahun dengan kurang dari 16 hari bahwa haidun maka ada dia darah itu darahkan wa aqalluhu yaumun walaupun dan ada pun minimal haid yaitu sehari setengah aksaruhu aksaran syahran dan paling haid yaitu 15 hari ka'aqadri tuhri bainat haidataini seperti minimalnya suci antara 2 haid. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian, lumayan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kajian kita masih membahas hal-hal yang mewajibkan mandi. Pada pertemuan sebelumnya dijelaskan oleh Tuan Musannif, ini bagus. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan oleh Tuan Musannif bahwa ada 4 hal yang menyebabkan mandi jadi wajib. Kalau tidak mandi berdosa. Ada 4. Pertemuan ini bila cukup waktu kita akan membedah poin 2 dan poin 3. Moga-moga waktu kita cukup untuk 2 poin ini. Kalau nggak cukup ya poin 2 saja. Wasaniha kata Fathul Muin, faktor kedua yang menyebabkan mandi jadi wajib adalah bersetubuh. Walaupun tidak keluar sperma, seperti udah masuk akhirnya dia ngantuk. Apanya yang ngantuk? Jangan ditanya. Tapi udah masuk, wajib mandi. Wajib mandi. Wajib mandi. Kalau bersetubuh, apa itu bersetubuh? Begitu kata Fathul Muin, dukhulu khasyafatin farjan. Yang namanya bersetubuh itu masuknya kepala zakar pada kemaluan, mau kemaluan depan ke, mau kemaluan belakang ke. Kita enggak ngomong haram atau tidak haramnya, bukan pada bagian itu materi kita. Pada bagian wajib mandikan atau tidak, ini materi kita. Bila mana hasyafa atau kepala zakar itu masuk pada kemaluan, pastikan mandi dari wajib. Hal yang perlu diingat oleh bapak-bapak supaya paham,
Kalau begini gak wajib mandi Pak? Wajib mandi gak begini? Emang apa? Iya begitu doang, supaya tahu. Begitu. Jangan sampai wajib mandi. Jadi yang namanya bersetubuh itu masuknya kepada zakat, kepada kemaluan. Kemaluan siapa? Siapa aja. Mau kemaluan manusia, mau kemaluan binatang, mau manusianya masih hidup, mau manusianya udah mati, bila masuk wajib mandi. Begitu, wajib mandi. Jadi yang namanya wajib mandi itu masuknya kemaluan pada kemaluan. Bagaimana kalau sampai mohon maaf perempuan ada pukulan beduk di tengah jalan? Loh, ini pukulan beduk, zakar untuk, lalu dimasukkan nama dia. Apakah wajib mandi? Maka materi kita yang menyebabkan mandi bersetubuh, maksud bersetubuh masuknya kemaluan pada kemaluan. Walaupun kemaluan yang masuk itu kemaluan buntu. Ada perempuan nemu ukuran beduk di jalanan, dimasukin, maka namanya istilah agama bersetubuh, wajib mandi. Sebab masuknya kemaluan pada kemaluan. Buntu, terus orang yang punya kemaluannya ya kagak, yang punyanya bukan buntu. Si perempuannya namanya junub, wajib mandi. Di dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu Allah jelaskan, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika ada junub setubuh tadi, maka bersuci, yakni mandi. Begitu juga Imam Bukhari riwayatkan di dalam kitab Sahihul Bukhari. Imam Muslim pun juga meriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslimnya. Bahkan bukan dua kitab Sahih saja. Imam Tirmidzi di dalam kitab Sunan Tirmidzi juga riwayatkan. Bahkan Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Sunan Al-Baihaqi, baik Sunan Sughra maupun Sunan Al-Kubra, semua meriwayatkan hadis di mana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil." Kata Nabi, bila mana bertemu dua alat khitan, yakni kemaluan dengan kemaluan, yakni bila mana masuk kemaluan pada kemaluan, maka mandi hukumnya wajib meskipun tidak keluar sperma. Karena semata-mata memasukkan, maka orang itu menjadi junub. Dan ini mujibul ghusl, mewajibkan mandi. Wajib mandi. Wajib mandi. Bagaimana kalau seorang perempuan main sama anjing? Dia berarti dia kemaluannya dimasukin kemaluan. Kan begitu. Bagaimana orang laki-laki sama kambing? Salahnya kambing, dua lagi kencing dia mundur-mundur, kambing disalahin sama dia. Tetap wajib mandi. Kambingnya ia manusia yang kata wajib mandi. Wajib mandi.
Maka di sini sebut mau kemaluannya punya binatang ke anjing dimasukin sama perempuan wajib mandi dia. Apakah punya mayit ke orang udah mati, ada seorang laki-laki meninggal dunia, itu dia punya burung diri dia. Ini bagaimana? Udah dijampe-jampe kagak juga turun. Kalau dijampe-jampe, akhirnya sepakat kiai suruh dirinya aja naikin. Maka yang meninggal itu dinaikin nama dirinya. Bagi pada kagak ditonton kagak, suruh dirinya. Pas udah tidur sama bini, baru dia tidur. Bininya hamil dari anaknya alim kabir, disebutlah anaknya Ibnul Majid, anaknya orang mati. Emang perpisahan terakhir. Bagaimana tuh si perempuan itu? Ini kasus kita, wajib mandi sebab masuknya khasafat walaupun punya mayit, pada dia punya kemaluan, wajib mandi. Begitu sebaliknya laki-laki memasukkan kemaluannya, kemaluan depan kayak dimasukin punya bininya, wajib mandi. Dimasukin ke belakang, ke duburnya, wajib mandi sebab masuk pada kemaluan. Kan dosa kita tidak ngomongin bagian itu, lagi materinya wajib mandi atau tidak. Begitu. Mau bubur tetap saja dia wajib mandi. Bagaimana kalau dia punya binatang, kambing, sapi, tetap wajib mandi karena masuknya kemaluan kepada kemaluan. Ama duyung, biar ama duyung. Terus kalau dimasukin kepada mayit, mayitnya perlu dimandiin enggak? Kagak. Perpisahan terakhir bininya mati, ditidurin juga. Maka yang tidurin ini yang wajib mandi. Si bininya kagak. Wong udah dimandiin, biar dikata sudah dimandiin, tidak perlu diulang memandikan lagi. Karena dia mah udah mati, ida mata mengadab ilmu pokok aneh. Manusia mati, taklifnya udah habis, udah gak ada jalan lagi, udah mati. Maka karena itu bila ada seorang yang udah dimandiin tuh laki, bininya pengen cium, atau bininya mati, lakinya pengen cium, nggak boleh tuh besar. Jangan, udah dibutuhin, ini kagak ngerti kan? Enggak ngapa udah dibutuhin juga. Dia mau kagak batalkan? Hah? Emang apa? Udah mati. Apa? Begitu. Udah mati, jangan. Yang batal kita batal. Yang masih hidup begitu. Yang mati mau nggak perlu diulang wudhunya, walaupun dicium oleh lakinya atau dicium oleh bininya kalau mayitnya adalah laki, tidak perlu diwudhuin lagi. Kenapa? Linqita'it taqlid. Tidak ada tugas agama bagi orang yang sudah mati. Yang ditugasi itu orang yang masih hidup. Udah tidak ada taklif. Dengan sebab dia mati, habis taklif. Udah.
yang hadis itu dijadiin dalil oleh banyak orang, enggak sampai ganjaran pahala. Orang hidup kepada orang mati pakai hadisnya, hadis Muslim tadi, hadis sahih, iya hadis sahih, cuman penjabaran Anda yang tidak sahih. Hadisnya sahih, wong tidak rumit. Idza mata Adam in qata'a amalu. Kalau orang udah mati sudah tidak bisa beraktivitas. Kan punya bangun. Nabi ngomong gitu. Udah gak bisa beraktivitas. Lah kan bener. Coba kalau udah mati jalan-jalan dia ke Ramayana, apa kabur, ya kan? Itu hadis enggak ngomong nyampe, apa ada nyampe, enggak ngomong. Sudah enggak ada ibadah. Ibadah yang dia kerjakan udah habis. Ya kan ada terusannya, ila min salasin. Ini nerangi ibadah dia yang masih terus sampai dia mati. Bukan ngomongin ganjaran kita kasih sama orang lain. Itu ngomongin kita wakafin tanah buat masjid. Kita mati. Udah. Ini namanya sedekah jariyah. Sedekah yang ngalir terus ganjarannya walaupun kita udah mati. Jadi kayak umpama yang wakafin masjid ini meninggal dunia, umpama lah dapat ganjaran sebanyak yang ada. Begitu. Wong dia seakan-akan gelar ini namanya ubin. Tapi yang karpet enggak kan jadi pasang sama pengurus masjidnya, ya kan? Maka enggak dapat ganjaran. Ya nanti kalau dipasang lagi, kok gelap kuburannya? Ini pengurus masjid bakal dituntut ya. Jangan sampai pengurus masjid kalah keyakinannya sama Gojek dan Grab. Grab tuh joknya habis dinaikin orang, enggak diganti lagi. Gitu, enggak nempel corona sama berdana kakak. Itu Gojek yang kagak ngaji, masa yang ngaji kalah. Ini faktor keyakinan agama yang rusaknya ini. Keyakinan agama yang dia yakini, yang dia rusak pada Nabi Muhammad SAW. Salah dia itu nempel. Kalau nempel daripada kita juga nempel juga itu di ubin. Jadi tapi orang lain dipelak. Ribet besar. Jadi saudara, orang udah mati udah putus taklifnya. Ilah yang salah kecuali 3 perkara. Ini walaupun udah mati seakan-akan dia aktivitas. Begitu. Kayak dia yang ngarang kitab. Dia udah mati nih dia betul ini yang ngarang kitab. Tapi terus dapat ganjaran sebanyak yang ngaji dipegang-pegang buku itu. Ganjaran. Kalau kita kan cuma menyampaikan saja. 3, kedua, jadi penyebab wajib mandi. Yang kedua, bersenggama, bersetubuh. Begitu, bersetubuh. Wajiblah kita mandi. Wasalis wahaiku. Yang ketiga, yang menyebabkan mandi jadi wajib yaitu haid. Haid ini wajib mandi. Haid, menstruasi. Dari mana dasarnya bahwa men itu wajib mandi? Kata Allah dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 222, yas'alunaka 'anil mahiyid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahiyid wa la taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah.
Yas'alunaka 'anil mahiyy. Para sahabat bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad tentang haid. Bagaimana ini haid ini? Jawab, qul, itu menunjukkan Quran bukan karangan Nabi Muhammad. Nah, kalau karangan kan tekul. Jawablah, kan berarti ada yang nurunin nama Nabi. Jawab wahai Nabi Muhammad, huwa ada, men itu kotoran. 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 Kenapa perempuan dikasih kotoran oleh Allah? Men ini kotoran. Banyak hikmah. Dengan perempuan ini ada kotoran, banyak hikmah. Kenapa? Supaya nanti ketika anak dia lahir, ada ada kencing, enggak merasa jijik, sudah biasa main dengan kotoran. Maka anaknya walaupun dia enggak jijik, dia nyebok, sudah biasa main yang kotor-kotor. Maka perempuan itu ada menstruasi, kotoran, darah kotor, najis, darah najis, udah biasa banyak kotor. Dan mendidik perempuan untuk menjaga kebersihan, sehingga baju laki lihat kotor ada dikit, cuci. Itu dididik perempuan oleh agama. Enggak kayak ini kita sampai ngegantung banyak itu di kastor, belum dicuci-cuci, nunggu hari Minggu aja. Udah Minggu jalan-jalan, nunggu Senin sampai lakinya pakai sid A, sid B. Ya Allah, saking malesnya dia belum mengerti hikmah kenapa dia ada menstruasi. Begitu, ada menstruasi. Ada mens. Faktazilun nisa afil mahid. Kata Allah, jauhi perempuan ketika mens. Jauhi ini apa maknanya? Jauhi ini, jangan bersenggama. Bukan jauhi perempuan kayak Yahudi. Yahudi kalau bininya men ditaruh di kandang kambing, nggak boleh makan bareng sama dia, tidur sekamar sama dia, nggak boleh minum bareng, nggak boleh, gelasnya dibedain. Yahudi. Islam membersihkan pemikiran jelek pada wanita, yang dijauhi tidur saja. Adapun makan, taruh. Kata Sayyidatuna Aisyah, saya lagi minum dari gelas, bekas gelas saya itu diminum sama Nabi. Tak tahu. Saya lagi Nabi tiduran di paha saya. Emang Nabi mau mesra jadi laki? Tidur di pahanya bininya sambil mendaras Quran. Kan hafal Nabi, tiduran aja di paha bininya. Kan tipikal suami mesra kayak begitu. Nabi sampai mandi habis bersetubuh bareng seember bak baru. Nabi, ini saya nggak tahu ya ngaji ini pernah mandi bareng belum sama bininya? Belum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak nonton Nabi Muhammad mandi bareng. Nabi itu bareng, gayungnya buat bininya, habis itu buat Nabi. Romantis. Mau ngalamin habis ngaji bagus, kudu kuat, tapi agama itu gak bisa kalau kita gak kuat. Udah tua juga kayak bocah, udah kuat ngalamin ajaran Nabi. Sebelum saya mati biar saya juga ngalamin ini ajaran Nabi. Jauhi dari tidur, jangan bersenggama.
bukan bersenggama doang. Wala taqrabuhunna, jangan kau dekati, bukan bagian ininya doang, dari pusar sampai lutut jangan. Kalau lagi men, jangan, tidak boleh. Sebab kalau lagi men ditidurin, anaknya bisa idiot. Jangan salahin itu anak yang idiot, ini tidak mari agama. Maka perempuan dilaknat oleh Allah, kata Nabi, la'anallahul ghamisata. Allah melaknat perempuan yang diam aja, lakinya minta, padahal laki wajib, tapi lagi men ini melanggar perintah Allah. Lalu anta bi makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak boleh nurut amal laki. Kalau dalam nurut amal laki melanggar peraturan agama, hilang lagi men. Dia diam aja, dosa besar. Begitu juga sebaliknya. Wal mughawwisata, kagak men akunya men, dia capek dia. Lagi mental kagak, lakinya ya udah. Dia kagak sebetulnya karena capek. Ini dilaknat juga yang kayak gitu. Ya, sampai kapan tidak boleh bersetubuh? Sampai suci. Suci apa? Udah mampet dan udah mandi. Faidah tatoharna, yakni tafsirnya fa'inin koto'at damma wal tasalat fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau udah bersih dan udah mandi, sebab mandi wajib gara-gara silakan diganti lagi, boleh. Perempuan men, adakah laki-laki yang men? Ada juga. Men itu sebulan sekali, kalau pasti perempuan sebulan sekali datang, 3 hari bersih, itu men. Sebulan sekali datang, 3 hari bersih. Bila ada laki-laki sebulan sekali dapat gaji, 3 hari bersih, namanya men. Ada kayak gitu? Yang mana orang men? Wasa isuha itu ketiganya yang mewajibkan mandinya. Air itu bukan mennya. Ketika men udah mampet, kalau masih men dasar mandinya. Gua masih men yang saya mandi kalau besar ya boleh lagi men. Mandi biasa aja, mau mandi adat. Tapi mandi syarat ini kalau udah bersih, benar-benar bersih, maka kemudian itu mandi. Ini yang kadang men ini banyak ajaran Islam yang tidak dipakai oleh wanita muslimah. Jadi ibu-ibu, ini mumpung ibu-ibu ngaji, kalau lagi men itu udah mampet nih mandi, selesai mandi itu dikasih nisip vaginanya, ditaruh di kapas, ini kapas, ditaruhin minyak misik, ditempelin di kemaluan. Itu ajaran Rasulullah untuk satu menyehatkan Mr. V, kedua biar tidak terjadi kanker rahim, tidak terjadi kanker payudara dan segalanya. Kalau ada perempuan kena kanker rahim, kena tete, kena dongeng, bodohnya dia tentang ajaran Islam yang dia anut, tidak dipakai anak dia. Sana dia. Kenapa jadi muslim tidak belajar tentang Islam terkait kewanita? Itu para sahabat satu buat sumur biar gak kering rahimnya. Kalau kering muncul mio, kista,
salah dia enggak ngamalin ajaran Rasulullah, salah dia, bukan salah agama. Kenapa ajaran Nabi enggak dipakai? Itu kalau dikasih bisik dikapas, itu keputihan segala macam keluar kepada nempel banyak tuh. Kalau udah nanti dan lele itu minyak kasih bisik, udah ditanya ada apa salon apa kita salon Anita, yang salon Anita tanya minyak. Kalau nggak punya boleh nggak pakai bekas goreng ikan peda semua. Itu ajaran agama. Perempuan kalau sudah bersih wajib mandi. Para sahabat kalau menangis, para sahabat kalau menangis, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa anha waktu datang bulan lagi haji kali ini, datang bulan nangis, fabakat, maka menangislah Aisyah. Nabi tanya, lima begitu ya Aisyah, kenapa ada nangis? Men, kata Nabi, kok men nangis? Hada syai'un kataballahu ala banati Adam. Kata Nabi, dalam hadis sahih Bukhari Muslim juga, ya jangan usah nangis. Biasa memang ini udah kodratnya perempuan men, biasa. Kenapa nangis? Sahabat itu kalau udah ketemu men, ibadah kurang. Yang tadinya boleh sholat tidak sholat, yang tadinya bisa toat tidak toat, itu sahabat. Beda dengan perempuan kita. Kalau men, yes, kagak sholat girang, ibu kita. Yes, beda dengan sahabat itu. Sahabat nangis biasa kalau bisa ibadah. Itu begitu. Tapi materi kita lagi berbicara yang wajib mandi, yang ketiga men, yakni putusnya men. Apa itu haid? Ada dua pengertian. Haid menurut bahasa dan haid menurut terminologi agama. Menurut bahasa haid itu artinya sayaran, mengalir. Apa aja yang mengalir namanya haid dalam tinjauan bahasa. Mau darah ke mau bukan. Tapi dalam terminologi agama yang namanya haid adalah wa huwa damun yakhruju min aqsar rahimil mar'ati fi awqatin makhsusatin. Yang namanya haid itu adalah darah yang ngalir di darah, yang mana darah itu keluar dari vagina, sumbernya dari ujung rahim pada waktu tertentu. Itu namanya haid. Darah yang keluar dari ujung rahim. Mohon maaf saya mau biar lebih dohir. Rahim itu bentuknya kayak gentong, tapi terbalik. Jadi kalau gentong ini enggak dibalik, maka atasnya kecil, bawahnya gede, menggelendong. Kalau dibalik, bawahnya kecil, dalamnya besar. Bawah itu di mulut vagina kecil, tapi dalamnya gede. Rahim dan tebal, rahim itu tebal. Dingin di luar enggak berpengaruh di dalam, panas di luar enggak berpengaruh dalam. Itu mengulah bininya bapak-bapak aja.
Ini gerak mulu, anaknya minta AC. Belum lahir udah jadi timpalan emaknya. Coba. Bapaknya dibilang anaknya pusing, baik, saya beliin AC. Karena beli AC di elektronik. Tapi pas besoknya bininya bilang, Bang, semalam mimpi si bayi ini ngomong sama saya. Mimpi apa? Dikasih kalung sama abang. Ini tandanya apa? Itu si bininya abang. Baik, nanti sore saya mau kerja dulu. Dia pulang kerja, dibungkusin di box, kasih bini. Bininya udah senyum-senyum dia. Dibuka tafsir mimpi. Dia pikir dibeliin kalung. Karena saya mimpi dikasih kalung, tanda apa? Lakinya gak bisa jawab. Dia dibeliin. Beliin apa? Iya, buku tafsir mimpi. Kayaknya udah ngaji. Jadi mohon maaf, ini rahim biar gampang kami mencontohkan. Bila keluar dari sini, ini namanya mens. Tapi kalau keluar dari sini bukan mens, namanya adnar rahim, bagian bawah rahim. Ini namanya istihadah. Penyakit, konsultasikan kepada dokter. Karena bukan men. Tapi kalau dari ujung rahim itu men. Maka cirinya ciri perempuan. Kalau men begini, pinggangnya. Waktu saya begitu. Kadang kuring-kuringan, apalagi waktunya lakinya gak bagi duit, kuring-kuring. Jadi nyeri ya, nyeri. Jadi kalau mau datang bulan tuh pada pegel dia punya badan, kayak rengkang begitu. Itu perempuan. Kalau mau menstruasi. Tapi keluarnya dari ujung rahim perempuan dalam kondisi sehat. Emang sudah kodratnya perempuan sebagai hikmah dia main yang kotor karena nanti anaknya ceko, kencing karena macam terbiasa dengan urusan yang kotor. Ini pendidikan Allah pada perempuan, hikmah salah satunya kenapa perempuan itu menstruasi. Itu begitu. Menstruasi. Keluarnya ada waktunya. Kadang sehari semalam, kadang seminggu, kadang 15 hari, tergantung fisik perempuan. Ada pun darah yang keluar ini macam-macam. Ada merah tua, hitam orang sebut. Merah api itu hitam. Ada merahnya merah jambu. Ada yang kayaknya darahnya itu rada pink merahnya, tahu bias. Warna. Ada yang rada kuning-kuningan. Itu berbeda-beda dari tingkat fisik perempuan. Begitu. Itu bentuk darahnya. Tidak sama. Ada yang baru anis, panas, maka perempuan lebih cepat ganti CD dibanding laki-laki. Banyak yang begini kalau percaya. Saya sih kalau sama agama percayanya agama gak berbesar. Itu mens.
biasanya mencirikan balir. Itulah maka dalam keluar men perempuan itu sudah balir, rahim sudah siap menerima anak. Itu men. Dan men ini bakal menjadi daging pada anak. Sperma menjadi tulang dari sperma laki itu. Jadi tulang-tulang penguat, tapi daging, kulit ini dari sperma perempuan. Tidak perlu saya meneruskan, bisa kalian nanya. Jadi saya mau tutup di mens. Nanti besok saya jabarin lagi dah. Tidak perlu. Takut ada pertanyaan. Ada yang ditanya mungkin dari dia baik. Baik, ada yang bertanya.